Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aram Yusuf pada materi-materi seputar komputerisasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur yang ada dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu struktur yang terdapat pada perangkat keras. Sebelumnya, apa itu perangkat keras? Perangkat keras atau hardware adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Nah, struktur yang pertama dalam perangkat keras yaitu yang pertama input device atau alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti keyboard dan mouse. Kemudian yang kedua yaitu output device atau alat keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Contohnya printer, monitor, dan speaker. Kemudian yang ketiga yaitu input-output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Kemudian yang keempat yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai pusat pengolahan data dan CU yaitu sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian yang kelima yaitu memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM yaitu Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM yaitu Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian yang keenam yaitu databus atau databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Kemudian yang ketujuh yaitu address bus. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Kemudian yang kedelapan yaitu control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus. Dan address bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur perangkat lunak atau software. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan komputer, melaksanakan perintah user, dan mengelola hardware. Struktur perangkat lunak yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur kinerja perangkat keras komputer, menerjemahkan perintah pengguna sehingga data dapat diproses oleh komputer.
Kemudian yang kedua yaitu utility program atau program bantu. Program ini berfungsi untuk membantu dalam pengoperasian mesin, antara lain membantu menyediakan atau mempersiapkan media disk, memperbaiki file-file atau disk yang rusak, membuat atau menghapus proteksi pada sistem software, mengontrol kinerja komputer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu language. Program ini berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer dengan peralatan lain, baik komputer versus komputer ataupun komputer versus manusia. Kemudian yang keempat ada program paket. Program ini disebut program paket karena program yang siap pakai seperti Word, prosesor, Microsoft Office, dan lain-lain. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah program-program yang menjadi tambahan dari program yang telah ada, yang paling penting, atau program untuk menambah fitur-fitur perform komputer, membuat aplikasi-aplikasi, desain, dan lain-lain. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.